batang kayu sepanjang 60 cm digunakan untuk menyangga sangkar burung seperti gambar berikut. Nah, ini ada kayunya ya. Dimana ini ada sangkar burungnya, dimana tegangan tali membentuk sudut 30 derajat. Nah, tegangan maksimum yang mampu disangga tali sebesar 50 Newton. Nah, apabila berat batang kayu 12 Newton, sedangkan berat sangkar burungnya 20 Newton, maka pernyataan yang benar dari ABCD di bawah ini adalah yang mana? Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita mau jawabnya dengan menggunakan momen gaya. Ya, momen gaya atau torsi, dimana yang kita analisa dulu yang diketahui sebatang kayu panjangnya 60 cm, dari sini ke sini adalah 60 cm panjangnya, 60 cm ya. Sekarang tegangan maksimum yang mampu disangga tali sebesar 50. Ini nih tegangan talinya, bener nggak 50? Nah, kalau di sini tegangan talinya kan ini miring ya, miring. Karena dia miring, kita harus cari tegangan tali yang tegak lurus. Kenapa? Karena momen gaya, lengan kerjanya harus tegak lurus terhadap porosnya. Momen gaya itu harus tegak lurus terhadap lengan kerjanya. Ini adalah TY. TY ini yang kita cari. Karena di sini nanti ada TX ya. Sini adalah TX. Nanti yang dipakai yang ini, kenapa? Karena dia akan membentuk tegak lurus, ini lurus terhadap lengan kerja. Kenapa? Karena O ini adalah porosnya. Ini kita gunakan sebagai poros. Kita tulis di sini poros ya. Jadi semua mengarah ke poros ini, ke O-nya ya. Sekarang kita cek di mana berat batang kayu 12 Newton. Jadi ini batang kayunya, dari sini ke sini batang kayu beratnya 12 Newton. Untuk batang kayu seperti ini ya, yang lurus seperti ini, maka dia pusat keseimbangannya adalah di tengah ya. Jadi pusat keseimbangannya di tengah sebesar 12 Newton, berarti kira-kira di tengah ini. Jadi kita ambil ini di tengah. Ini 60 cm kan jarak batang kayunya. Nah, di sini kita lambangin sama T batang ya, atau gaya batang deh. F batangnya adalah 12 Newton. Nah, 12 Newton ini terletak di tengah-tengah batang karena pusat keseimbangannya di tengah-tengah. Berarti jarak dari sini ke sini ke batang adalah 60 bagi 2, jadi 30 cm. 30 cm. Setelah itu berat sangkar burungnya, ini adalah sangkar burung, dia punya berat sangkar burung WS ya, sama dengan 20 Newton. Berat sangkar burungnya adalah 20 Newton. Nah, kalau sangkar burung letaknya paling ujung batang, di sini di ujung. Jadi jarak dari ini kan kalau tadi 30 cm ini adalah lengan dari batangnya ya, LB lengan batang, jarak kerja batang. Kalau LS ya, jarak sangkar burung, LS di sini panjang sangkar burungnya LS itu 60 cm. Kenapa? Karena terletak di ujung ya. Karena ini porosnya di sini. Kita ini O-nya ini sebagai poros. Sekarang kita cek momen gaya. Syaratnya agar seimbang, jadi momen gaya total taunya atau momen gaya totalnya sama dengan 0 ya. Momen gaya total itu 0. Dimana momen gaya total itu kita jabarin. Momen gaya itu rumusnya adalah F dikali L dikali sin tetra. Kalau dia membentuk sudut seperti ini nih, TY nya, nanti dia pakai sin. Tapi kalau untuk gaya yang di B atau di batang, kalau gaya yang di batang ini udah tegak lurus, ininya tegak, ini lurus, jadi sudah 90 derajat karena sin 90 derajat itu 1. Jadi ini sudah tegak lurus terhadap lengan kerjanya ya, dari sini ke sini. Oke, kecuali yang TY, dia jadi nanti pakai sin. Jadi kita jabarin ya. Di sini ada FB, berarti FB karena momen gaya totalnya harus 0, berarti kita jabarin untuk gaya dari batangnya, berarti FB dikali LB. Nah, sekarang ini kan porosnya, jadi kita harus mengarah ke poros semua. Kita tarik garis hayal yang menuju ke poros. Ini garis hayalnya berarti ke sini ya. Nah, sekarang di sini arahnya ke poros ini. Kalau dia searah jarum jam, kita anggap positif ya. Kalau searah jarum jam positif, berarti nanti lawannya kalau berlawanan arah jarum jam adalah negatif, atau bisa kebalikannya ya. Berarti karena ini positif, lengan bebannya positif.
Nah, berarti lengan bebannya positif ditambah dengan kita total semua gaya-gaya yang bekerja. Yang bekerja kedua adalah di sini WS, berat sangkar burung. Berarti WS itu sama aja sama F ya, gaya di sangkar, atau WS itu sama dikali lengannya, lengan dari sangkarnya. Dari poros ke sangkarnya ini 60 cm karena sampai ujung ya sangkarnya itu, berarti dikali LS, panjang sangkarnya. Sekarang kita lihat, kita tarik garis ke arah poros, berarti ini ke sini ya, ke arah poros mana, karena ini porosnya, berarti arah porosnya ini searah jarum jam ya, ke searah jarum jam. Kalau searah jarum jam tadi positif, nanti kalau berlawanan arah jarum jam berarti negatif. Ini karena positif ditambah dengan TY. TY-nya ini kan membentuk sudut 30 derajat. Jadi kita pakai sin. Jadi TY ya. Di sini TY sin 30 derajat. Nah, dikali dengan jarak dari tegangan talinya LT ya, sama dengan harus 0 gitu ya. Sekarang kita masukin angkanya ya. Nah, oh iya, ini arahnya sekarang kita tarik garis hayal ke poros, berarti ini ke sini. Nah, karena arah garis hayalnya ini begini ke poros, berarti arahnya berlawanan jarum jam. Kalau ini menuju ke kiri, kalau ke kiri searah jarum jam itu positif, kalau ini berlawanan jarum jam itu negatif ya. Nah, sekarang berarti FB-nya adalah yang 12 Newton. 12 dikali LB, lengan bebannya. Tadi kan 30 cm. 30 cm ini kita jadikan meter, jadi 0,3. Ditambah berat sangkarnya 20 dikali lengan sangkarnya, atau jarak sangkarnya kan 60 cm. Karena 60 cm ini searah jarum jam berarti positif, maka harus dijadikan meter ya, jadi 0,6 ditambah dengan TY. T nya kita nggak tahu, T ini yang kita mau cari, bener nggak 50 ya, berarti dikali sin 30. Sin 30 itu setengah, berarti dikali setengah dikali jarak dari tegangan tali. Tegangan tali terletak di ujung, di paling ujung, berarti 60 cm jaraknya. 60 cm itu dijadiin meter, jadi 0,6 sama dengan 0. 12 kali 0,3 jadi 3,6. Ini sama ini coret jadi 12. Nah, karena ini berlawanan arah jarum jam ya, jangan lupa ini minus, berarti nanti di sini adalah minus jaraknya. Oke, di sini minus ya. Oke, sekarang ditambah T dikali minus 2 bagi 0,6 jadi minus 0,3. Jadi ini bukan plus ya, jadi ini minus 0,3 T sama dengan 0. 3,6 tambah 12 jadi 15,6 sama dengan 0,3 T. Pindah ruas ya, negatif jadi positif. Jadi tegangan talinya adalah 15,6 dibagi 0,3. Jadi 15,6 bagi 0,3 itu dapatnya 52. Satuannya adalah Newton untuk tegangan talinya. Nah, kalau kita cek untuk pernyataan A, tegangan tali sebesar 50 Newton. Ini salah ya, harusnya 52. Sistem berada dalam keadaan keseimbangan. Enggak, tidak berada dalam keseimbangan. Kenapa? Karena tegangan talinya itu tegangan maksimumnya mampu ditali sebesar 50, bukan ini bukan 50 tapi 52 Newton ya. Jadi karena 52 Newton ini dan beratnya 20 Newton, terus berat tongkat 12 Newton, maka tegangan tali tidak hanya 52 Newton ini tidak mampu menahan beban ya, tidak mampu menahan beban dan berat tongkat, sehingga sebenarnya tali akan putus karena lebih dari 50 Newton ya. Berarti tali putus karena tidak mampu menahan beban. Berarti kita cek jawabannya di D. Oke. Nah, berat batang tidak mempengaruhi sistem salah. Sistem berada dalam keadaan seimbang, ini tidak seimbang karena kalau seimbang pada saat 52 Newton. Berarti tali akan putus, berarti jawaban yang benar adalah yang E ya. Tali putus karena tidak mampu menahan beban. Gitu.